Pasang. Nah, Tante Umi dan Tante Din. Jir, kalau sama Bonatanya lu diomelin gak sih? Apa? Diomelin gak Bonatanya? Hai Agnes, selamat siang. Apa kabar Agnes? Halo. Siang, Kak. Halo. Apa Baik, Kak. kabar? Agnes sudah makan siang belum? Sudah, Kak. Udah ibadah belum? Udah Sudah, ibadah. Kak. Udah ibadah minggu. Terus apa lagi nih? Agnes rencana mau UTS ya? Tanggal berapa UTS-nya? Minggu depan sih. Minggu depan tanggal biar aku kasih tahu, biar nanti kisi-kisi biar aku catat ya. Nih aku catat di Slack, di Jamboard. Kita pakai aplikasi Jamboard nih. Kamu punya itu nggak? Punya Gmail nggak? Kamu pakai Gmail atau pakai yang lain? Aku pakai Gmail, Kak. Biar aku undang ya undang kamu di Jamboard. Coba ketik Agnes, coba Agnes. Jamboard apaan ya? Agnes. Mana nih Agnes? Coba. Aku lihat di permintaan siswa lagi ya. Agnes Monica. Agnes Monica kan UPH juga. Agnes Rolanda. Aku udah dapat nih Rolanda. 18@gmail.com. Pasti ujiannya pakai Moodle ya? Ujiannya ada yang pakai Moodle, ada yang pakai langsung kirim email gitu, Kak. Moodle yang ini ya. Aku kayak gini kan aku kasih tahu ya. Hukum juga pakai Moodle dong. Iya. Aku kira Ya, kayak gitu. kayak gini ya. Wah, kita sama-sama mumpung sama-sama UNAK UPH kita diskusi.
UPH. Udah, kalau S1 belum ada kepastian, kita belum ada kepastian PTM atau enggak. Udah ada yang bersih. Kalau Atma udah ada sih, Atma Jaya. Kayak gini kan modelnya, Iya, Kak. mumpung sama-sama. Terus kamu udah masuk belum? Udah dapet Gmail belum? Kamu cek dulu, biar kita diskusi sama-sama. Sebentar. Cek. UPH. Udah dapat, Kak. Udah dapat. Berarti kamu sekarang, aku sekarang itu ya, sekarang kasih tahu apa kisi-kisi UTS. Kok kisi-kisinya sih? Kisi-kisi UTS Agnes apa saja? Sebenarnya ini mau bahas kayak besok udah UTS sih sebenarnya, Kak. Cuman aku mau bahas beberapa aja. Apa aja nih? Kamu tulis di sini. Kamu tulis coba. Cerita, nggak harus aku yang ngomong terus. Kamu silahkan bercerita terus bahas apa yang kamu yang harus dipelajari. Tulis di itu di Jamboard. Bisa kayak dikasih teks gitu nggak ya, Kak? Ini ada stiker, bisa pakai pen, tapi lebih rapi pakai stiker sih atau pakai text box. Kalau teks yang di mananya ya, Kak? Teks yang paling bawah, yang kedua. Oh, ini ya. Ini text box. Iya. Oke. Orang dahulu. Penalaran yuridis. Terus apa lagi nih? Penalaran yuridis. Habis itu penalaran yuridis, terus itu apa lagi? UTS-nya dari tanggal berapa, Agnes? Aku mau tahu. Mumpung kita besok sampai Kamis sih. Besok Senin sampai Kamis ya. Kalau aku sih udah itu kemarin udah yang mata kuliah tertentu itu beda-beda. Ada yang hari Senin, ada yang Senin, yang ada yang 30 September, ada yang kemarin. Beda-beda setiap dosen sih. Oh, beda-beda ya. Kalau aku disamain aja sih sama jadwal biasa. Beda-beda dosennya juga. Tergantung lihat dulu berapa pertemuan. Kalau di FKIP, FTP. Isinya biar kita bahas ya. Penularan. Terus gimana tugas makalah kemarin? Makalah ya. Ya, aku gimana? udah selesai, Kak. Gimana hasilnya? Semoga makin bagus. Belum dikumpulin sih, dikumpulinnya pas habis UTS kata dosennya. Oke, semoga hasilnya memuaskan ya. Makasih, Dan Kak. yang penting rapi, harus rapi, terus bahasanya harus tajam, maksudnya bahasanya harus tegas, harus jelas. Iya. Harus sesuai pasal, nggak boleh bertele-tele, singkat tapi jelas. Kalau panjang-panjang asalkan masuk akal. Terus apalagi nih, bagaimana penalaran dan yang penting jangan keluar konteksnya aja kan. ya, jangan kita nulis tentang makalah tentang misalnya tentang analisa film Doraemon, nulisnya Shinchan. Terus kisah Bu Tejo, ujung-ujungnya Bu Broto.
Misalnya perkembangannya si siapa ya, si Kipli nulisnya si Arsi. Nggak nyambung dong, harus sesuai dengan topik. Kembangan penalaran Yuri. Kayak gitu. Apa lagi? Mantap. Penalaran, terus apa lagi nih? Biar aku. Udah ada Kak, di itu udah aku tulisin. Belum ada nih, nggak ada. Wow. Ada. Oh, makanya nggak kelihatan. Penalaran Yuri. Penalaran adalah apa sih penalaran itu? Penalaran secara umum. Penalaran hukum ya, penalaran hukum. Penalaran secara umum adalah berarti satu, bagaimana itu penalaran dan penalaran yuridis. Dan apa itu penalaran yuridis? Seperti yang kita ketahui, penalaran pakai itu ya, pakai stiker ya. Pakai warna pink. Penalaran Ada motivasi juga. penyimpulan sebuah posisi merupakan penyimpulan oleh seseorang mengenai sebuah sebuah proposisi baru, proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui oleh kita, belum diketahui oleh kita. Lalu apa sih kalau yuridis itu? Yuridis. Kalau yuridis seperti apa yuridis? Kalau penalaran yuridis, nomor satu penalaran dilakukan dengan cara melakukan penyimpulan yang dilakukan. Kalau penalaran yuridis itu di catatanku itu proses menalar untuk mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban spesifik dari orang-orang tertentu. Kalau dari hukum online adalah penyimpulan oleh seseorang. Kalau aku sih dari itu ya, mencampur adukan. Kalau kita campur sama yang hukum online dan versi hukum online, dengan menjabarkan penyimpulan oleh seseorang untuk mengatasi permasalahan hukum. Permasalahan atau kekosongan hukum. Dengan mempertimbangkan aturan yang yang ada. Oh, mungkin maksudnya proses menalar untuk mengidentifikasi dan diubah. hak-hak. Oke. Nomor 1. Maksudnya ini mungkin
proses menalar untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban spesifik dari Iya, orang-orang tertentu kalau untuk apa namanya? nah, Untuk mengatasi permasalahan atau kekosongan aku hukum. itu Jadi ya, dia oke. mungkin nggak muat. Delete. Iya. Yuridis, penyimpulan yuridis. Tadi di copy aja, Kak. Nggak bisa tadi. Nggak bisa di copy. Penyimpulan, analisa yang mempertimbangkan merupakan penyimpulan dari oke, aku coba ya. Bisa atau enggak penyimpulan yuridis? Penyimpulan yang dilakukan. Aduh, makasih ya. Penyimpulan yang dilakukan. Kamu bisa kecilin gimana? Di caption, Kak. Kok bisa? Hebat ya. Di teks caption. Di atas, Kak. Di atas. Yang caption ya. Jadi Oke, makasih, baru tahu aku. Penyimpulan proposisi. Kok gerak dulu kamu? Kalau nggak di sininya aja, Kak. Nggak Langsung di apa-apa. kotak, di satu kotak gitu di atasnya. Jadi kan itu satu, terus langsung di bawahnya gitu. Jadi satu aja. Proposisi. Proposisi baru yang tidak diketahui. Ketahui sebelumnya. Setelah itu kalau penyimpulan ya, ini penyimpul. Yuk. Kalau penalaran dilakukan dengan dilakukan penalaran bagaimana? Dengan menyimpulkan proposisi baru, menyimpulkan proposisi baru. Kalau itu penalaran ya, Kak? Ya, penalaran secara umum. Tapi kalau yang yuridis menyimpulkan proposisi. Kalau penalaran yuridis baru menyimpulkan proposisi yang tidak diketahui sebelumnya. Sebelumnya tidak diketahui sebelumnya untuk mengisi kekosongan hukum. Kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada dicabut atau diubah dan diubah. Oke, sekarang kita aku lupa nomor 1, yang ini nomor 1 ya. Kalau nomor 2 seperti apa? Norma yuridis. Perbedaan antara nomor 2. Oh, norma yuridis. Oh iya, aduh, penalaran yuridis. Kamu ingatnya yang kemarin. Penalaran, ingatnya yang kemarin sih kamu tanya-tanya ke aku. Kenapa? Yang mana, Kak? Yang kemarin kamu tanya-tanya pas aku lagi di jalan. Oh iya, itu ke kaidah kesusilaan sama kesopanan. Pengantar ilmu hukum, PIH.
Perbedaan PIH sama PHI. Sebenarnya secara keseluruhan sama aja menjelaskan ya. mengenai Cuman bedanya hukum kaitan. secara universal. Kalau pengantar hukum Indonesia menjelaskan mengenai hukum khusus Indonesia. Mengenai hukum khusus, hukum positif di Indonesia. Khusus hukum mengenai khusus hukum positif Indonesia. Ini mah kayak Atmajaya aja soalnya. Aku juga dulu Atmajaya kayak gini. Kayak contohnya KUHP, KUH dagang gitu-gitu kan kalau PHI. Kalau PHI itu KUHP, KUHD, terus Undang-Undang Nomor 39, Undang-Undang 12 tahun 2011. Pokoknya hukum khusus Indonesia 1 tahun 74. Terus Undang-Undang Nomor 22 tahun 5 2014. Kalau 2009. pengantar ilmu hukum kan hukum semuanya, mau hukum Indonesia, hukum luar negeri, hukum Afrika, mau hukum kota Solo. Kalau PIH lebih ke Universe. Teori-teori asas-asas gitu ya. Iya, semuanya ke semua negara, semua kota. Kalau ini kan khusus Indonesia. Misalnya Undang-Undang Nomor 1, tahun 74, Undang-Undang Nomor 28, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Dan yang ketiga adalah kaitan antara kaidah manusia dan manusia, hubungan antara ketiganya. Kaitan antara kaidah manusia dalam masyarakat dan lingkungan. Kita ganti warna ya. Dalam masyarakat dan lingkungan sudah pasti memiliki budaya serta aturan yang mengikat warganya supaya dapat mematuhi. Dan apabila terjadi sanksi, apabila terjadi pelanggaran, dikenakan sanksi. Misalnya, kalau dalam adat, terdapat sanksi adat. Sanksi adat itu suruh misalnya cuci kampung. Misalnya kalau di bayar denda bisa juga. Kalau di sana di Singapura tidak boleh buang permen karet, tidak boleh meludah. Kalau kamu meludah akan dikenai denda berapa dolar. Makanya Singapura terkenal dengan negeri 1001 larangan. Itu diterapkan sejak Perdana Menteri Lee Kuan Yew menjabat di Singapura. Dulu Singapura kayak kita, malah lebih buruk. Adanya Lee Kuan Yew, akhirnya Singapura menjadi negara yang maju, bahkan paling maju di Asia. Siapa berarti tahu? Yang itu termasuk sanksi adat dia ya? Yang nggak kalau misalnya sanksi umum. Sanksi umum ya? Ini contoh doang yang sanksi adat. Oh, yang Singapura itu sanksinya sanksi umum ya, tapi dia nggak ada sanksi adat gitu ya? Sanksi adat kita nggak tahu, kita bukan orang Singapura. Tapi pasti ada nggak? Pastilah, pasti kalau sanksi adat. Sanksi adat. Oleh karena Bedanya itu. Sanksi umum sama sanksi adat apa? Tapi kalau sanksi adat mirip-mirip ya kayak sanksi umum. Sanksi adat misalnya kamu dikucilkan. Kalau sanksi umum kan ada yang dipenjara, ada yang ditembak mati, ada yang disuruh bayar denda. Beberapa sanksi umum itu kayak sanksi beda-beda, misalnya sanksinya adat Flores. juga ya, Kak? Iya, sanksinya Flores, sanksinya Batak, sanksinya Padang. Beda-beda, misalnya disuruh potong kambing, potong jaga
disuruh jaga ternak. Semua saling bergantung dan menyesuaikan adat dan keadaan. Yang ketiga sudah, yang keempat. Kegunaan nomor 1 nih, berarti nomor 1 sudah. Wah, berarti aku itu ya, aku tadi caption ya, caption. Berarti nanti 4. Kaidah itu sifatnya memaksa dan mengatur. Karena itu baru bisa mengatur perilaku tindak tanduk manusia. Ini sebuah asas imputasi. Ini maksudnya asas imputasi itu apa? Ya, asas imputasi itu kayak asas sebab akibat gitu kan sih, kayak kalau misalnya orang berbuat sesuatu, orang nggak mematuhi aturan yang ada, kaidah yang ada, maka ada sanksinya. Kayak gitu. Iya, kurang lebih. seperti mentautkan tanggung jawab kewajiban atas asas imputasi. Penautan tanggung jawab kepada orang yang berkenaan. Penautan tanggung jawab kepada orang yang berkenaan dengan perilaku tertentu. Dan berarti kewajiban dia untuk menetapkan menetapkan apa yang seharusnya menjadi subjek. Seharusnya menjadi subjek tertentu dalam situasi yang konkret. Sehubungan terjadinya peristiwa atau keadaan. Menetapkan tanggung jawab dan kewajiban. Ada atau apa ya, untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi subjek tertentu dalam situasi yang konkret sehubungan subjeknya yang berkaitan dengan peristiwa itu. Ya, contohnya misalnya Muni misalnya Jessica membunuh si Mirna. Ya. Jessica kena hukuman penjara. Terus Sidul tahu kan dulnya anaknya Ahmad Dhani? Sidul Jailani menabrak 7 orang dan meninggal. Dan Sidul mendapatkan hukuman penjara atau dikembalikan ke orang tuanya. Si Ahmad Dhani itu dikembalikan ke orang tuanya karena dia masih belum cukup umur ya. Masih di bawah umur. Sebenarnya bisa ada penjara, cuman penjaranya itu 13. Penjaranya kenapa, Kak? Kalau penjara anak itu setengah dari hukuman orang itu, dari hukuman kita yang dewasa. Karena anak kan masih butuh sekolah, masih butuh bermain. Dan itu pun kalau misalnya memang harus dipenjara, penjaranya itu harus tetap memberikan hak-hak, misalnya dia tetap harus sekolah. Kan seperti kita ketahui kan, seperti kita lihat di berita-berita, di video, anak yang masih di bawah 18 tahun dia menjalani hukuman penjara akibat melakukan perbuatan pidana, dia tetap mengikuti ujian. Namun dengan izin si lapasnya, penjaga lapas. Kita lihat di sini ya, ada nih ujian anak. Tetap bermain, harus disediain fasilitas olahraga, fasilitas berenang. Biar dia nggak bosan, nggak tertekan, nggak kehilangan. Siswa ikut lapas, siswa lapas. Ini siswa UN contohnya seperti ini.
UN di lapas ya, UN. 2 siswi SMP. Baru Lihat Garnier belum? Micellar Rose Water, lembut bersihkan dan lembabkan untuk wajah bersih yang glowing. Cobain sekarang. Di Blitar, Jawa Timur, 8 pelajar kelas 9 SMP yang Nih. juga bersatu Contohnya anak LPKA. siswa SMP. SMP mah masih di bawah umur ya, masih 15 tahun, masih 14. Tapi mereka mungkin melakukan tindak pidana dan dipenjarakan di lapas Blitar. Lalu mereka tetap harus belajar, harus sekolah, cuman hanya aja di tempatnya beda. Mungkin habitatnya beda. Biasanya kan kita yang nggak pernah melakukan tindak pidana di sekolah. Tapi kalau anak yang berada dalam penjara, kurungan, mengikuti ujian di lapas. Kayak kita yang dewasa juga kadang-kadang dikasih hak memilih, kayak contohnya Jessica yang bunuh Mirna, tetap dia mengikuti pemilihan umum di lapas. Juga menjalani ujian nasional. Ujian tidak dilakukan boleh di dalam ya, lapas, melainkan di SMP Negeri 1 Garum. Bukannya kalau misalnya udah Proses kena ujian ada nomor 20 putusan ini ada putusan dari ketat oleh petugas. Di dalam dari kelas diawasi tindak panitia pidananya ujian itu, nasional. putusan Sementara hakim dari petugas tindak pidananya keamanan itu, lapas berjaga di ya luar rumah. dicabut haknya, kayak misalnya hak buat memilih gitu loh, kayak ikut pemilihan umum itu nggak boleh dulu Pokoknya sampai tidak ada, mungkin dicabut hak, mungkin disita hartanya, penyitaan harta, terus pengembalian, terus disita keuangannya. Tapi bukannya ada pencabutan hak juga Kak untuk sementara gitu sampai ditentuin sama hakimnya Untuk bertemu sama beberapa keluarga, keluar. Pangan. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kabupaten Blitar 8 siswa untuk mengikuti ujian nasional di SMPN 1 Mungkin Garum karena di di lingkungan lapas lapas tak tersedia ruangan yang layak. Rata-rata kena sis undang. Persiapan ujian nasional. Persiapannya tentu sebulan sebelumnya kita melaksanakan tryout, bimbingan secara intensif terhadap anak-anak tersebut. Rata-rata menjalani hukuman berapa? Rata-rata mereka kena penjara 1 sampai 5. Ijazah 8 siswa binaan LPKA akan diterbitkan oleh pihak penyelenggara ujian nasional tempat siswa binaan mengikuti ujian nasional. Soal ijazah dari para peserta dari sekolah yang menggabung itu sejatinya dari sekolah sini, karena selaku sekolah penyelenggara. Jadi mereka nanti ijazahnya berbunyi yang menandatangani kepala sekolah SMP 1 Garum, tapi mengikuti kegiatan sekolahnya di SMP masing-masing. 8 siswa binaan lembaga pemasyarakatan khusus anak ini umumnya tersandung masalah hukum terkait kasus tindak asusila dan telah jalani hukumannya. Sebelum menghadapi ujian nasional, siswa binaan LPKA juga dibekali pelajaran tambahan dan tryout. Renika Effendi, JPNN. Yuk beli produk Nivea Brightening Dio, ikutan promonya. Balik lagi ke soal ya. Tadi sudah kasus amputasi, sekarang ius constitutum dan ius constituendum. Nomor 5. Ius constitutum dan ius Tapi ada itu nggak Kak, pencabutan hak-hak kayak yang tadi aku bilang, kayak misalnya belum sementara waktu itu nggak dibolehin untuk ikut pemilihan umum gitu. Setahu aku gitu, soalnya dosenku jelasinnya gitu. Kalau menurut aku pencabutan hak untuk misalnya Pencabutan hak tertentu. pencabutan hak kita mungkin hak untuk bertemu keluarga, hak untuk misalnya berkomunikasi via handphone. Tapi kalau misalnya untuk ikut pemilihan umum itu tetap boleh Kak. Tetap Soalnya boleh. dosenku jelasinnya
nggak boleh kayak sampai hakimnya memutuskan sampai berapa lama gitu Beda-beda. dia. Nih, Jessica. Di lapas rutan Jakarta Timur, 293 Iya, boleh ya. narapidana berpartisipasi dalam putaran kedua Pilkada Ibu Kota. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus racun cyanida, dan dari kasus korupsi, terpidana Angelina Sondak Ini Angelina ikut Sondak memilih nih. menentukan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk 5 tahun mendatang. Kenapa? Mana? Bohong. Jessica Wongso. Terus kita yang kelima. Ius constitutum dan constituendum. Pasti ius constitutum itu, kalau ius constitutum hukum yang saat ini, ius constitutum. Kak, aku mau nanya, maaf. Jadi yang asas imputasi itu intinya kayak misalnya kayak yang kasus Mira itu kan, maksudnya dia gara-gara ngelakuin itu udah terpidana tuh, maksudnya dia ngelakuin itu jadinya kena sanksinya harus menjalani hukuman pidana penjara gitu kan. Ya. Si itu Bu Aulia Kesuma membunuh dan meracuni suami dan anak sambungnya. Karena dia udah melakukan tindakan yang menghilangkan nyawa, maka dikenakan hukuman pidana mati. Si Aulia Kesuma. Itu yang korbannya itu teman aku loh, teman SMP aku. Yang Aulia Kesuma bunuh suami. Oh. Hukuman mati. Spray bagus. Haku Monaka, es krim lembut dengan potongan coklat crispy dibalut wafer Monaka. Perempuan secara daring, ibu dan anak ini terbukti merencanakan pembunuhan terhadap Edi Chandra Purnama alias Pupung dan M. Pradana dengan menyewa jasa orang lain sebagai eksekutor. Dua eksekutor yakni Muhammad Nur Sahid alias Sugeng dan Kusmawanto alias Agus. Kuasa hukum Aulia Kesuma, Firman Chandra, menilai vonis mati terhadap kliennya adalah adis. Firman, dari fakta persidangan ada hal-hal yang meringankan Aulia. Pembunuhan berencana terjadi pada Agustus tahun lalu. Aulia meracun suami anak tirinya hingga meninggal di rumah mereka di kawasan Jakarta Selatan. Jasad dua korban dibawa ke Sukabumi, Jawa Barat dan dibakar bersama mobilnya. Motifnya adalah ingin menguasai rumah korban yang akan dijual untuk membayar utang sebesar 10 miliar rupiah. Ini terlalu sadis. Pertama, semua negara sudah menghapuskan yang namanya hukuman mati. Kasus apapun, baik pembunuhan, tindak pidana semua negara juga sih. Singapura aja berlakuin hukuman mati. Masih buat koruptor. Cina, Jepang. Iya. Jepang ada sistem. Negara lain masih berlakuin hukuman mati. Jepang juga budaya malu, budaya minta maaf. Kalau di Amerika ya di penjara aja sama, dikembalikan duitnya. Suruh mengembalikan duit. Kalau nggak ngembaliin makin lama. Tapi maksudnya di kayak Singapura itu kan hukumannya masih ada hukuman mati. Ya kan, Kak? Masih.
Makanya kalau lu lu tega-teganya korupsi, COD siap-siap deh. Siap-siap tentara COD datang. Tentara dengan jalur COD datang. Jujur. Tentara COD. Kalau di Arab dipotong tangannya. Dipotong tangan, terus kalau zina dicambuk. Nomor 5. Nomor 5 konstitutum. Nomor 5. Nomor 5 konstitutum. Menurut Sudikno, ius constitutum. Kalau pembunuhan rencana kena ke pasal 340 KUHP ya, Pak? Iya, barang siapa yang membunuh akan dipenjara minimal 20 tahun atau seumur hidup. Ius constitutum, hukum yang berlaku di masa ini. Masa sekarang deh, masa sekarang. Ditegasnya sekarang atau dan yang telah ditetapkan. Misal contohnya Undang-Undang nomor 39, contohnya Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. Terus ius constituendum adalah hukum yang berlaku di masa yang mendatang. Namun konstitutum ius constitutum yang diberlaku kayak rancangan undang-undang. Ya, undang-undang nomor 2000 tahun 2022, 2028, 2089. Oh, itu masuk konstituendum. Iya. Tapi kalau konstitutum harus ditegakkan, konstitutum harus. Oh, yang tadi nomor 2 tahun 89 itu masuk ke konstituendum. 2089. Oh, 2089, aku kaget kirain. Mudah-mudahan kita masih hidup. Kalau kayak omnibus law gitu, itu kan masuk ke UU Cipta Kerja kan, Kak? Kayak ya, kok omnibus law kan udah disahkan kan UU-nya. Iya. Sekarang kita nomor Tapi kayak 6. sebelum, karena dulu kan omnibus law baru rancangan kan ya, waktu tahun kemarin itu. Itu berarti masuknya ke konstituendum karena sekarang udah disahkan, berarti langsung ke konstitutum gitu kan? Iya, kalau konstitutum itu yang dilakukan sekarang, tapi kalau untuk yang depan, masa depan konstituendum. Namun yang konstitutum harus tetap ada penegakan apabila tidak ada perubahan. Aliran legalisme. Oh, maksudnya kalau misalnya nggak ada harus ditegakkan, kalau misalnya nggak ada perubahan gitu, kayak harus dibuat rancangannya lagi gitu ya, maksudnya. Ya. Aliran hukum bebas. Aliran hukum bebas itu kayak masa aliran hukum alam. Bebas itu yang ini kan yang tidak dibuat oleh badan legislatif. Bukan, Kak, ini aliran yang ini. Kan ada aliran legisme, aliran yang dulu-dulu gitu. Yang abad kan aliran legisme kan muncul ke abad ke-18. Kalau hukum bebas kan itu reaksi dari aliran legisme. Ajaran hukum bebasnya itu reaksi terhadap aliran legisme. Karena hukum terbentuk hanya oleh peradilan. Titik beratnya itu
titik berat dalam mewujudkan Aliran hukumnya itu untuk aliran kegunaan legalisme. Legalisme sama apa? Legisme sama modern. aliran sosiologi itu yang hukum bebas bukan sih, Kak? Aku belum tahu nih legisme, aliran legis. Aku baru tahu nih dari kamu malah. Aku kira aku dulu udah belajar. Aku yang aku baru tahu, baru ingetnya legalisme. Aliran legisme itu hukum harus ada dalam undang-undang, harus tertulis. Merupakan dasar dari pengaplikasian sistem hukum Eropa kontinental. Contohnya hukum Belanda. Hukum Belanda kan dan hukum kita. Hukum kita kan dari Belanda. Hukum Belanda dari Prancis. Kontinen. Contoh Belanda. Indonesia. Hukum Eropa kontinental itu berarti dia dasar hukumnya benar-benar harus tertulis dalam undang-undang gitu kan? Iya. Dan berpegang pada Lex Dura. Lex Dura apa, Kak? Tidak mentolerir penafsiran hukum apapun selain dari sudut pandang tekstual. Sudut pandang tekstual pokoknya harus yang Setamen, dari kitabnya yang tertulis gitu. Skripta yang tidak menolerir penafsiran hukum apapun dari sudut pandang tekstual. Kita masih nomor 6 ya, nomor 6 sudut pandang tekstual. Dan aliran modern. Aliran modern adalah aliran modern dalam sosiologi ya. Ini dalam sosiologi atau dalam apa? Aliran modern. Aliran modern. Iya, modern adalah aliran hukum yang memandang penjatuhan sanksi pidana semata-mata jatuhkan dengan memperhatikan faktor yang menyebabkan pelaku berbuat jahat. Terus aliran hukum bebas nih, aliran hukum bebas. Karena terdiri atas 3 pengertian, makanya aku pisah-pisahin ya. Aliran bebas, hukum bebas. Free law. Ada hukum bebas yang free regular. Bebas. Free regular betul. Betul, free regular. Aliran yang menentukan atau menciptakan yang mana penegak hukum menentukan atau menciptakan hukum aliran bebas. Ciptakan hukum
dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Jadi bebas aja mau pakai undang-undang atau nggak usah pakai undang-undang. Tapi kalau aliran modern, kita tahu aliran yang melihat mengapa orang ini pelaku pidana berbuat jahat. Misalnya mengapa si Afriani Susanti menabrak 12 orang sampai meninggal. Karena mabok, karena lupa pakai seat belt. Terus mengapa Hatta Rajasa, anaknya Hatta Rajasa menabrak orang di tol? Mengapa Sidul menabrak 7 orang? Karena dia masih di bawah umur, sedang kelelahan, apalagi di jalan tol. Udah jalan tol malam-malam lagi. Kan ngerang-ngerang banget. Apalagi jalan di Indonesia kan jedet-jedet, aspalnya agak nggak beres ya. Aku sendiri juga ngerasain kalau di mobil dedek. Sekarang nomor 7. Jadi Aliran. yang Aliran mana? intinya aliran bebas itu yang mana menegak hukum, Pakai aliran yang mana pedoman penegak hukum menentukan atau menciptakan buku, melaksanakan UU atau tidak. Retroaktif. Kalau yang dan non retroaktif. Ini sampai berapa nomor sih? Berapa nomor? Nomornya sampai 9 atau 8 aja? Kok kamu nulisnya? Masih ada Kak sebenarnya. Nanti aku masukin lagi sebentar. Kalau hukum aliran bebas itu intinya yang hukum itu dibentuk hanya oleh peradilan ya Kak, penegak hukum gitu. Apa? Kalau mohon maaf aku tidak bisa mendengar. Aliran hukum bebas. Hukum bebas. Ada yang pakai aturan, ada yang enggak. Ada yang lihat undang-undang, misal undang-undang 12 2011, undang-undang membuat peraturan, ada yang tidak. Bebas lah, ini Freire. Kayak jadinya undang-undang itu sebagai sarana bantu aja gitu ya untuk menemukan hukum. Permisi, aku ke toilet ya. Oke, Kak.
Aku udah kembali. Kalau asal nomor 7 ya kita masuk ke nomor 7. Number 7. Kak, maaf aku mau nanya. Apa? Yang ajaran legisme itu kata ini ada kakak tulisnya berpegang pada lex dura setamens scripta yang tidak mentolerir penafsiran hukum apapun dari sudut kecuali pandang tekstual. Itu maksudnya apa, Kak? Maksudnya dia nggak mentolerir penafsiran hukum apapun dari sudut pandang tekstual. Maksudnya dari yang hukum yang tidak tertulis. dari sudut pandang tekstual. Penafsiran kecuali selain dari sudut pandang yang tekstual. Oh, maksudnya tidak mentolerir penafsiran hukum apapun kecuali dari sudut pandang tekstual ya? Iya. Aku kurangin dulu. Udah, Kak. Udah aku. Dan sekarang yang retroaktif. Yang retroaktif. Nomor 7. Asas non retroaktif itu yang tidak UU yang tidak berlaku surut ya, Kak? Kalau iya yang tidak berlaku surut, tapi harus ada penjelasan kalau retroaktif itu yang berlaku surut. Iya. Non retroaktif itu misalnya kayak retroaktif itu misalnya tindak pidananya dilakukan pada tahun 2018. Tapi baru 2020. Terus undang-undangnya dibentuk tahun 2019. Berarti nggak bisa dipakai yang baru dong ya, Kak? Yang 2019. Perundang-undangan. Buat lebih awal dari perundang-undangan. Dari saat pengundangannya. Misalnya kalau retroaktif itu saat pengundangannya 2018, tapi pemberlakuannya baru pada saat 2016. Non retroaktif. Maaf ya, adik aku emang kayak gitu, gangguin. Retroaktif. Moodle ya, Moodle. Emang itu pakai Outlook kan ngirimnya? Apa, Kak? Ngirimnya pasti pakai Outlook ya yang OPH ya? Iya. Asas yang melarang keberlakuan surut justru. Melarang keberlakuan surut. Contoh non retroaktif gimana, Kak? Surut dan tujuannya untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk. Bagi penduduk yang selayaknya dia tahu perbuatan apa yang merupakan pidana atau tidak. Jadi kalau retroaktif itu asas yang tidak berlaku surut, malah melarang, tapi tujuannya adalah penegakan kepastian hukum. Apakah contohnya tindakan apa, ini pidana atau tidak? Misalnya masalah utang. Apakah pidana atau tidak? Biasanya kalau masalah utang, masalah waris atau masalah tertentu kan, masalah sewa-nyewa kan ada misalnya ada penipuan. Wah, bukan hanya perdata diselesaikan, bisa dipidanakan.
Enggak, maksudnya kalau retroaktif itu kan UU yang nggak berlaku surut kan. Maksudnya kalau misal tindak pidananya dilakukan pada tahun 2018, terus Iya. undang-undang mengenai tindak pidana itu baru ada tahun 2019. Nah, nggak bisa diberlakukan yang nggak bisa hukumannya diberlakukan berdasarkan UU yang dibuat pada tahun 2019 kan Kak. Maksudnya yang Pakai lama gitu. biasanya pakai itu harus bergantung pada undang-undang. Misalnya memilih warga negara. Contohnya kita anak kawin campur. Misalnya bapaknya orang Indonesia, mak kita orang bule. Terus bagaimana peraturannya kalau Undang-Undang nomor 62 kan 6258 kan anak boleh memilih warga negara Indonesia kalau tinggal di Indonesia. Disarankan lebih baik ikut warga negara ayahnya. Tapi kalau di Undang-Undang 12 2006 anak yang lahir sebelum 2006 maupun setelah 2006 bisa memilih, bisa mau dia tinggal di luar negeri, mau di Indonesia bisa milih warga Indonesia, asalkan dia melakukan pendaftaran warga negara Indonesia dan mendapatkan afidavit. Oh, maksudnya pemberlakuan hukumnya gitu loh Kak. Soalnya aku Iya. dijelasinnya kalau non retroaktif itu misalnya tindak pidananya dilakukan tahun 2018. Misalnya ya misalnya tindak pidana dilakukan tahun 2018, terus UU-nya baru ada tahun 2019, setahun kemudian. Nah, di situ tindak pidananya itu nggak boleh, maksudnya Harus hukuman untuk sesuai tindak dengan pidananya itunya, itu, hukum yang ada. iya hukuman untuk tindak pidananya itu nggak boleh berdasarkan dari undang-undang yang Udah ada sebelumnya nggak setelah boleh. Harus yang, ada yang pas ada pada tahun yang ada itu, pas tahun yang ada berlaku. setelahnya nggak boleh berdasarkan UU yang ada setelah tindak pidana itu kan Kak, maksudnya kalau non retroaktif. Harus yang sebelum terjadinya tindak pidana itu kan. Iya. Sekarang kita masuk nomor 8 ya, perbedaan wan prestasi dan wan prestasi itu apa sih? Wan prestasi. Wan prestasi dasar hukumnya 1338 bukan Kak? 1338 kau haper. Benar ya Kak? Iya. Prestasi. Bukan 1365 ya? Kau haper. 1243 juga ada 1243. Yang kalau dalam pengertiannya awal-awalnya 1243. Tapi yang masuk ke 1365 juga nggak Kak wan prestasi? Mungkin penjelasannya perbuatan melawan hukum itu PMH. 1365 PMH kan ya? Iya. Tapi wan prestasi masuk ke 1365 juga nggak Kak? Beda, PMH atau haper. Ya. Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian. Melakukan mengganti rugi.
Tapi wan prestasi sama dosen aku dijelasinnya kalau misalkan wan prestasi itu kan dasarnya harus perjanjian ya kan Kak? Aku mute dulu dan timbul kesalahan tersebut. Cita-cita.
Jadi kalau wan prestasi itu penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak penuhnya perikatan mulai diwajibkan. Bila debitur walaupun tetap telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi peraturan atau jika melakukan sesuatu yang diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan melampaui waktu yang ditentukan. Ini wan prestasi 1243. Tapi kalau yang PMH 1365. Coba ada nomor berapa lagi selain nomor 9, nomor 10? Nomor berapa nomor sih? Berapa nomor? Ada lagi. Aku mau nanya dulu, Kak. Iya. Berarti kalau wan prestasi itu dia nggak ada masuk ke 1365 ya, Kak? Tidak. Berbeda. 1365 itu PMH aja ya, perbuatan melawan hukum. Perbedaan perbuatan melawan hukum sama perbuatan melanggar hukum itu apa? Mohon maaf, aku tidak apalagi bedanya perbuatan melawan hukum sama perbuatan melanggar hukum. Melawan hukum. Kalau perbuatan melawan hukum harus mengganti. Kalau melawan hukum kita melawan hukum itu ada unsurnya ya, kalau melanggar kan perbuatan melanggar hukum adalah peraturan yang menyimpang dari peraturan yang ditetapkan. Misalnya peraturan yang melanggar, misalnya pernikahan misalnya menikah beda agama itu kan melanggar apa? Melanggar undang-undang nomor 1 tahun 74. Kalau misalnya anak kawin campur punya ikut kedinasan di luar negeri, ikut dinas tentara, misalnya anaknya ini orang bapaknya Indonesia, ibunya Inggris. Terus anak ini ikut dinas tentara Inggris, berarti anak itu melanggar aturan untuk menjadi warga negara Indonesia. Selain itu apa ya? Kalau kita melakukan korupsi itu melanggar hukum. Melanggar peraturan yang ada juga, peraturan pemerintahan. Tapi kalau melawan hukum adalah penggantian kerugian, lebih ke penggantian kerugian. Kayak ada unsurnya itu ya, kayak iya, yang ada kesalahan, ada kerugian gitu kan, Kak? Betul, ganti rugi. Oh iya, terus waktunya maaf ya, waktunya sudah habis nih, udah lewat 14 menit, 15 menit malah. Jadi kalau nanya-nanya nggak apa-apa, nanti bisa lewat handphone. Oke. Kalau peraturan, jadi kalau perbuatan melawan hukum itu pasalnya yang 1365 kan, Kak? Kalau yang perbuatan melanggar hukum itu pasalnya berapa, Kak? Kalau PMH, kalau perbuatan melawan hukum 1365, 1243 itu wan prestasi. 1243 wan prestasi kan, Kak? Iya. Kalau perbuatan melanggar hukum pasalnya yang mana? Melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum. 1365. 1365 juga. Berarti sama dong, kayak perbuatan melawan hukum sama perbuatan melanggar hukum pasalnya. Makanya itu tadi aku bingung. Kamu nanya yang secara perdata atau secara umum? Kalau secara umum berarti contoh tadi perbuatan. Tapi kalau 1365, tapi sama sih, cuman mungkin khusus yang perdata. Kalau perdata kan digugat. Misalnya membuat surat yang salah, legal draft yang salah, maka kamu sebagai pengacara akan kena gugatan. Intinya sama, cuman pokoknya melanggar hukum itu yang menimbulkan kerugian. Itu melanggar hukum. Iya. Kalau melawan hukum juga sama kan? Melawan hukum itu ganti rugi. Aku bingung, Kak. Maksudnya lebih ke ganti rugi. Penggantian rugi apabila kalau melawan, di mana seseorang harus melakukan penggantian rugi. Tapi kalau melanggar hukum, perbuatan dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.
Berarti Hmm. Orang berarti karena udah ya. kesalahannya menimbulkan kerugian harus mengganti rugi, itu kan? Iya, perbuatan melawan. Kalau melanggar, yang menimbulkan kerugian. Intinya gitu, menimbulkan kerugian kalau mengganti rugi kan berbeda. Kalau menimbulkan kerugian, bisa membuat orang celaka. Lalu kalau melawan, yang mana kalau yang lawan menggantikan rugi, melakukan kerugian mengganti rugi. Misalnya udah pecahin itu kaca, ya berarti kamu harus gantiin kaca mobil itu dong. Jadi udah ya, semoga ujian kamu semakin bagus, terus nilai kamu meningkat. Dan nanti aku screenshot dulu, ya, terus aku kirim ke kamu. Oke, Kak. Kak, ini recordingnya boleh dikirim nggak, Kak? Kalau nggak keberatan. Boleh kok, nanti tunggu convertnya selesai. Oke, Kak. Terima kasih, selamat malam Senin. Selamat ujian, selamat jalan-jalan.